Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngebahas sebuah solusi yang super tepat sasaran buat ngeberesin salah satu tugas paling menyita waktu di dunia pendidikan. Ya, apalagi kalau bukan menyusun draft modul ajar atau RPP. Buat Bapak Ibu pendidik, kita semua tahu persis lah ya gimana melelahkannya proses ini. Jadi, yuk kita fokus sebentar dan kita lihat gimana teknologi terbaru ini bisa bikin beban kerja administratif tuh kerasa jauh lebih ringan. Nah, mari kita mulai ngebahas ini dengan satu pertanyaan yang saya yakin banget sering lewat di pikiran setiap guru. Pernah nggak sih Anda duduk di depan laptop berjam-jam, mandangin layar, mikirin gimana caranya nyusun rencana pembelajaran yang nggak cuma bagus, tapi juga terstruktur secara otomatis tanpa harus pusing ngetik format dari awal? Pasti capek banget kan? Nah, teka-teki inilah yang bakal dipecahkan oleh materi kita hari ini. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama nih, mengenal platform AI Lesson Squill. Gini, Lesson Squill ini bukan cuma sekedar AI atau kecerdasan buatan biasa ya. Platform ini tuh secara spesifik disebut sebagai alat AI berbasis web yang emang dirancang eksklusif, bener-bener khusus buat dunia pendidikan. Artinya apa? Artinya, algoritma sampai desain tampilannya itu udah dipikirin matang-matang buat menuhin kebutuhan spesifik seorang guru di kelas, bukan buat pengguna umum. Ini ibarat asisten pribadi yang emang udah ngerti banget bahasa dan alur kerja pendidikan. Dan yang bikin ini makin keren adalah kemudahan aksesnya. Coba tebak, butuh berapa lama buat bisa menguasai platform ini? Cuma butuh sesi pelatihan selama 40 menit. Iya, beneran, 40 menit doang. Objektifnya jelas banget. Dalam waktu sesingkat itu, Anda ditargetkan udah jago pakai alat ini buat menghasilkan draft modul ajar. Ini ngebuktiin banget kalau teknologinya tuh super gampang diakses. Jadi nggak perlulah tuh ngabisin waktu berbulan-bulan buat belajar, apalagi kan jadwal guru udah padat banget ya. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal membandingkan antara Lesson Squill dengan Gemini AI, biar makin kebayang bedanya. Nah, perbedaan utamanya ini brilian banget sih menurut saya. Kalau kita pakai AI umum kayak Gemini kan bentuknya obrolan ya. Terkadang hasilnya itu ya agak berantakan dan kita harus berkali-kali ngasih instruksi ulang biar dapat format yang pas. Bikin pusing kan? Sebaliknya, Lesson Squill ini pakai pendekatan yang beda banget. Mereka nyediain formulir pengisian khusus. Jadi Anda nggak perlu lagi repot-repot mikirin kata-kata perintah atau prompt yang rumit. Cukup isi aja formulirnya dan perangkat ajar langsung jadi secara otomatis. Bener-bener sistematis. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dan bisa dibilang ini inti dari semuanya, efisiensi waktu guru di kelas. Poin krusialnya ada di kualitas hasil akhirnya. Kenapa sih guru harus banget pakai formulir khusus ini? Jawabannya, karena kerangka pembelajaran yang dihasilkan sama Lesson Squill itu nggak cuma sekedar deretan teks biasa, tapi udah memenuhi standar internasional. Hasilnya tuh bener-bener rapi dan runut banget secara logis. Maksudnya, Anda udah nggak perlu lagi tuh cerita begadang berjam-jam cuma buat ngatur margin, atau nyesuaiin format dan nyusun urutan materi dari nol. Semuanya tuh otomatis udah tersusun dengan sendirinya. Tapi tunggu dulu, ada satu fitur yang bikin saya pribadi beneran kagum. Dengerin ini ya, platform ini bisa langsung ngebagi durasi ngajar Anda ke dalam segmen menit secara otomatis. Coba deh bayangin, daripada harus duduk hitung manual, misal, oke, pembukaan 10 menit, materi inti 45 menit, penutupnya 15 menit. Nah, sistem AI khusus ini bakal mecah dan ngerancang semuanya menit demi menit buat Anda. Ini sih efisiensi tingkat tinggi ya, bener-bener ngebantu ngurangin beban pikiran guru secara drastis pas lagi nyiapin kelas. Sebagai penutup, mari kita renungkan hal ini bareng-bareng. Kalau Anda bisa beralih dari AI ngobrolan biasa yang kadang bikin repot itu ke platform pendidikan yang benar-benar berdedikasi dan terstruktur ini, kira-kira berapa banyak waktu administratif berharga yang bisa Anda rebut kembali? Waktu yang harusnya bisa dipakai buat benar-benar berinteraksi sama murid-murid, atau ya sekedar buat istirahat narik napas? Pergeseran ke alat khusus kayak Lesson Squill ini bukan cuma soal gaya-gayaan pakai teknologi baru loh, tapi tentang mengembalikan waktu berharga ke orang yang paling membutuhkannya, yaitu para guru. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi yang luar biasa ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.